Assalamualaikum guys. So, video pada kali ini saya mau buat satu kira macam reaksi, tapi sebenarnya saya punya channel ini tidaklah menjurus kepada reaksi, tapi oleh kerana ada satu isu tular yang baru-baru ini telah berlaku, isu viral, jadi saya terpanggil diri saya sendiri untuk membuat satu macam kira feedback lah dari apa yang isu itu terjadi. Oke, saya rasa semua sudah orang tahu pasal ini benda yang mana seorang pelajar perempuan yang bernama Vevenia, dia telah memanjat pokok dan bermalam di pokok itu semata-mata untuk belajar, semata-mata untuk menjawab peperiksaan online. Dia berbuat demikian kerana di kampung dia tuh tidak mendapat liputan internet yang kuat. Jadi dia kena pergi di suatu tempat yang ada internet lah untuk dia dapat belajar dan menjawab peperiksaan dengan lebih senang lah. Oke, saya tengok isu tu ataupun perkara tu sudah dimuat naik di mana-mana media sosial. Banyak YouTuber lain juga sudah buat macam satu reaksi, satu review, satu macam feedback pasal itu isu. Oke, reaksi pertama saya akan bila saya tengok tu video, saya kira dia memang pandai mengedit video. Dia pandai, dia sudah kira macam pro lah mengedit video si Viviana ni kan. Dia sudah pandai kasih taruh dia punya kata-kata yang begitu, dia punya efek begitu. Saya kira dia macam bukan calang-calang orang lah. Banding dengan saya ini yang baru pemula dalam bidang YouTuber ini, saya baru masuk dalam ini bidang, so banyak benda lah yang saya kena tahu. Jadi oleh kerana itu, oleh sebab itu, dia secara tidak langsung telah menjadi sumber inspirasi kepada saya untuk terus berkarya di dalam bidang YouTube. Oke, macam saya kata tadi, ini saya buat channel ini bukanlah khusus untuk reaksi, sebab saya buat bermacam-macam di dalam ini saya punya channel, kamu boleh tengok sendiri. Tapi saya tidak mau cerita pasal itu, saya mau cerita pasal si Viviana ni. Dan saya sudah tengok video si Elvin Romeo, dia ada buat juga ini reaksi pasal itu video si Viviana ni. Dan mungkin tidak terlambat bagi saya untuk mengucapkan congratulations to you, to Elvin Romeo, sebab baru je mendapat apa ini silver play button oleh YouTube. Wah, sungguh-sungguh tak tersangka. Saya pun sebenarnya baru je follow kau, baru je subscribe kau. Okay, tapi saya banyak tengok juga video kau sebelum ni. Kau punya konten-konten semua bagus lah. Okay, apabila saya tengok kau punya video yang kau bagi reaksi pasal si Viviana ni, saya rasa saya macam setuju juga apa pendapat kau sama dia, kan? You see, sekarang budak-budak sekarang yang sebaya dengan Viviana, adakah dia mampu buat apa yang si Viviana buat? Banyak yang sekarang, remaja sekarang kita tengok semuanya masih bermalas-malasan di rumah. Kerja-kerja rumah pun diorang dah buat, semuanya bergantung harap dengan ibu bapa. Okay, come on guys, jadikan inspirasi, jadikan sumber inspirasi video si Viviana buat ini kepada kamu semua. Betapa bolehnya dia membuat sesuatu yang bagi kita mungkin impossible, kan? Oke, yang pertama tuh dia buat itu pondok. Itu pondok tuh pun belum tentu saya sendiri pun boleh buat. Jadi ambillah iktibar daripada dia. Lagi satu, dia paksa panjat pokok lagi dan bermalam di sana satu malam. Kalau saya pun sendiri belum lagi tentu saya dapat boleh buat apa yang dia buat. Malam tu gelap di dalam hutan. Nah, kita mana berani berhadapan dengan situasi begitu. Tapi oleh kerana dia mau diri dia berjaya, dia mau dia punya exam tu lulus, dia sanggup buat apa saja. Itu yang kita patut contohin lah. Lagi satu, dia banyak menolong parents dia buat kerja. Kalau tengoklah zaman sekarang, tengok sekeliling kita, tengok kita punya ahli keluarga sendiri yang umur sebaya dengan dia, apa yang dia buat di rumah. Contoh yang paling senang, meminta beli phone. Beli phone pun perlu duit. Nah, lepas tu meminta beli SIM, meminta beli internet, semuanya perlu duit. Coba bayangkan kalau setiap bulan meminta kredit saja, itu pun meminta ibu bapa tolong kasih isi. Come on lah, kan?
kita sudah besar, kita sudah macam meningkat dewasa, umur kita lagi, maksudnya umur yang lagi advance begitu, pikiran pun lagi advance lah. Dan macam keinginan untuk sendiri mencari duit, berdikari mencari duit, bukannya mau kasih susah ibu bapak lagi. Jadi itu yang si Viviana ini coba kasih sampaikan di dalam video dia itu. Jadi saya harap sangat-sangat orang muda di luar sana, pergilah bekerja, carilah kerja, carilah apa-apa yang boleh kamu dapat duit. Kalau ada kebun gata, pergilah menore. Kalau ada kebun tanam-tanam sayur, pergilah ikut ibu bapak cucuk tanam. Semua itu mendatangkan hasil. Ingat, itu duit datang secara tiba-tiba kah? Kita tidur di atas katil, tiba-tiba duit terbang begitu, tiba-tiba? No, I don't think so. Duit sekarang susah mencari, 1 sen pun susah mencari tahu. Kamu bayangkan kesusahan dia itu macam mana. Sebab itu si Viviana, dia tidak mau kasih susah ibu bapak dia. Dia sanggup buat apa saja untuk belajar, untuk mengulang kaji pelajaran, untuk menjawab peperiksaan online. Kalau orang-orang lain, budak-budak lain, dia dapat jawab exam. Kenapa? Sebab di kampung kami tidak line ojiko, buruk line dia. Itu sudah satu alasan yang saya kira macam tidak sesuai lah. Kan kau belum lagi berusaha, kau sudah cakap kau give up sudah awal-awal. Oke lah, saya kasih cerita kamu lah pasal kisah kami dulu masa budak-budakan, masa kami sekolah rendah. Ibu dan bapak saya kerja sebagai petani. Jadi kalau kami balik saja dari sekolah, kami makan saja apa yang ada. Kadang-kadang tuh nasi saja, tidak sayur, tidak lauk. Sebab kami orang susah dulu. Masa sekolah rendah kan belum tahu apa-apa memasak apa semua. Kadang-kadang tuh kami punya lauk untuk makan tengah hari, kecap saja campur dengan nasi. Itu pun kira sedap sudah. Kalau tidak kecap, terpaksa lah ambil garam. Itulah lauk kami makan dulu. Taulah kan kemauan budak-budak ini sekarang. Apa saja diorang nampak, diorang mau. Diorang mau makan itu, mau makan ini, meminum itu, mau meminum ini. Nampak makanan yang sedap, diorang teringin memakan, es krim, apa-apa. Macam itulah juga kami dulu, masa kecil. Jadi, apa yang kami buat? Kami mencari duit di bawah kolong rumah kami. Kalau ada yang jatuh, punyalah sedih. Saya teringat pun rasa sedih, rasa juga lucu. Bayangkan pada dalam tanah kurik. Kalau ada duit, kalau bernasib baik adalah terjumpa duit macam 5 sen, 10 sen begitu kan. Dulu bagus, mana-mana kedai runcit masih menjual gula-gula 1 biji itu 5 sen. Kalau jumpa 10 sen sudah boleh dapat 2 gula-gula, jadi bolehlah bagi sama adik-beradik yang lain. Ada satu masa, satu tahap yang kami betul-betul kepingin mau dapat duit. So, apa yang kami buat? Kami pergi di pokok rambutan di belakang rumah kami, pergi ambil rambutan. Tapi kami tidak dapat panjatkan pokok sebab kami masih kecil. Jadi kami guna itu pangait saja, mengambil itu buah-buah rambutan, mau jolok tuh rambutan. Untuk apa? Untuk kami jual. Tapi itu pun, itu rambutan yang kami dapat itu pun bukannya banyak, satu plastik besar. Tapi separuh, tidak sampai pun separuh tuh rambutan. Aduh, saya bilang rasa malu juga time itu. Lagipun tuh rambutan itu pun kan belum semua masak bah. Ada yang separuh masak, ada yang masih mentah, ada yang hijau lagi. Kami ambil saja. Lepas itu kami keliling lah satu kampung, cari-cari kedai. Kalau ada yang mau beli itu rambutan kan. Yang paling lucu itu kami sampai di ujung sudah, itu kedai dia bertutup itu. Jadi apa yang kami buat, kami memanggil lah, kami 3 orang itu, 3 adik-beradik itu memanggil, kami mau balik, berteriak-teriak begitu. Yang terjadi itu tuan kedai pun dengan bersusah payahnya dia buka tuh kedai. Kan dulu dia punya jendela pun yang main papan tuh, satu tuh mau kasih buka. Dengan keadaan dia mamai, dengan keadaan mungkin dia baru bangun time tuh,
Pas tuh sudah ada siap buka semua, buka pintu, buka jendela. Mau beli apa? Dibilang, datanya kami. Padahal terus kami bilang, kami 3 serentak cakap, kamu beli ke rambutan. Rupanya kami yang menjual, kami yang ingin menjual itu rambutan, bukan kami membeli barang di sana. Aduh, saya bilang, las dia tidak jadi beli, sebab sebenarnya tuan kedai pun menjual rambutan juga, berderet buah rambutan di jendela dia bersangkut. Jadi itulah saya bilang, kalau masih ada lagi golongan remaja yang masih malas-malas di zaman sekarang, oh susahlah mau hidup. Kamu belum lagi tahu arti kepayahan, kamu belum lagi tahu arti kesusahan untuk mendapat duit. 1 sen pun susah kalau kamu asik diam di rumah terpuruk, lepak-lepak begitu. Apa yang kamu dapat? Ini mau beli rokok, beli top up kredit, mau beli keperluan itu ini sendiri pun semuanya masih meminta rap daripada ibu bapak. Come on lah, sampai bilang. Itulah, saya harap itu video si Viviana ini memberi inspirasi lah kepada orang semua. Banyak kali saya cakap nih, sebab itu poin utama saya mau kasih tahu. Tapi walaupun itu isu viral kan, itu isu tular, bisalah manusia, ada juga yang memberi pandangan negatif pasal dia. Ada yang bilang, dia minta puji saja begitu. Dia sekadar minta ambil perhatian saja begitu. Ada lagi yang bilang, apa yang si Viviana buat nih konon, itulah yang menampakkan situasi sebenar di Sabah, yang mana dia punya tahap teknologi dia masih mundur lah kiranya begitu. Tapi saya bilang, bagi saya sendiri, si Elvin pun ada cakap, itu semua tolak tepi lah, benda itu semua tidak penting. Kita mau tengok dia punya usaha saja, dia punya kesungguhan saja untuk belajar. Itulah yang patut kamu ambil. Kita just ambil yang jernih, buang yang korup, itu saja, simple. Tapi macam si Elvin cakap dia buat dari situ video kan, dia tanya, si Viviana ini tidak minta kebenaran kah sama parents dia sebelum dia keluar. Dia bilang, rupa-rupanya si Viviana dia buat keputusan sendiri, itu sajalah yang silap dia. Tidak tahulah kalau mungkin itu semua dia punya plan dalam tu video, tidak tahu. Kalau yang dari situ saya bilang, bagi saya sendiri, just kasih inform lah kan, kita punya keluarga kita tuh gimana. Satu malam tuh memang lah orang tua akan bimbang, lagi-lagi mama kita, memang dia akan bimbang untuk kita keluar tanpa izin, tanpa bagi tahu kita gimana. Jadi itu sajalah guys, saya punya macam feedback dari ini isu viral ini sekarang kan. Okay, thank you guys for watching. Okay, if you like this video, subscribe it, dan don't forget to share. Okay, jadi yang orang Sabahan tuh, be proud of yourself, sebab kita sudah dapat satu lagi orang YouTuber yang berjaya. Okay, si Viviana ini. Okay lah, itu saja untuk video kali ini. See ya.